masa depannya masih ada atau enggak. Nah, kalau semuanya masih ada, ya begitu anjlok turun, price book value di bawah 10, price book value di bawah 1, price earning ratio. Pak Tung, itu makanan apa sih price earning ratio? Hui, kalau Anda nggak ngerti bahasanya, bagaimana Anda bisa kaya melalui saham? Belajar dulu. Belajar dulu bahasanya, baru Anda bisa. Saya punya partner, Richard Tan, dari Singapura. Dia dapat penghargaan banyak dari pemerintah Singapura. Dulunya miskin, luar biasa, tapi akhirnya juga sukses dan sehat luar biasa. Dia punya event organizer terbesar di dunia. Nah, Richard Tan itu cerita, dia datang ke Singapura, itu aslinya dia dari Tiongkok. Orang tuanya hanya bisa bahasa dialek. Bahasa Mandarin nggak bisa. Terus kemudian bahasa Kungfu bisa, tapi bahasa dialek nggak bisa. Bahasa Inggris nggak bisa. Richard Tan masuk kelas 1 SD, dites, suruh ngomong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, suruh nggak bisa. Suruh ngomong bahasa Inggris nggak bisa. Suruh ngomong bahasa Melayu, I, O, San, Se, U, Yu, Ci, Pa, Ju, oh nggak bisa juga. Turun, EM1, EM2, EM3. Kalau Anda nggak ngerti bahasanya, bagaimana Anda bisa berjuang di sana? Nggak ngerti. Jadi Anda belajar dulu bahasanya. Kayak tadi, ikan laki, ikan perempuan, Anda tahu bedanya. Kalau Anda tanya saham properti bagus nggak? Nah, pertanyaan, Anda tahu nggak saham yang bagus atau tidak itu apa? Kalau nggak ngerti saham ini laki atau perempuan, lah ya Anda gimana menernakan duit Anda? Nanti beli laki semua, gapok lah, no, ya. LGBT angel, no. Homo sapien angel, Bapak Ibu. Nah, kalau properti, kalau saya saham sedikit-sedikit Bapak Ibu lumayan, tapi saya properti lebih menguasai. Jadi propertinya ini di bawah harga atau enggak, terus kemudian bagaimana bisa untuk apa, bisa menghasilkan cash flow, hitung-hitungannya, saya bertahun-tahun di bidang ini. Jadi plus minus sedikit banyak, paham bahasanya gitu ya. Bahasa saham saya juga lumayan. Earning per share silakan. Nah, tapi sekali lagi, apakah price book value-nya di bawah 1 pasti menguntungkan? Belum tentu. Bisa jadi 0 Bapak Ibu kalau utangnya masuk akal enggak lah ya gitu loh ya. Nah, langsung kita mari lanjutkan dulu. Ini Bapak Ibu. Saya bilang bahwa yang namanya inflasi bukan menghentikan kita untuk menyisihkan, tapi harus menyisihkan lebih banyak dan memilih investasi yang lebih cerdas. Kalau saat ini saya lebih senang daripada saham tetap ada yang bagus. Nanti kalau ada yang istilahnya spesial ya Anda serok di bawah begitu ya. Turun lagi, serok lagi. Karena ini adalah aset alokasi dari penghasilan Anda. Kalau saya sekarang today, saya senang hard asset. Emas mungkin nggak turun, masih mungkin turun. Kalau Federal Reserve menaikkan suku bunga, emas masih bisa turun. Tapi rodo alot Bapak Ibu. Karena biaya produksi emas itu 1.200. Nah, kalau sekarang 1.600 itu sudah melek mundring. Nah, kalau dia ceritanya jadi 1.500 atau 1.100, time to buy. Emas dan properti, kata kuncinya cuma gini, mana tahan atau tahan mana? Kalau Anda mana tahan, harus Anda lepas, turun terus, Anda pakai margin. Apa itu Pak Tung margin bahasanya? Margin itu Anda punya $1.000, Anda bisa main $3 juta. Marginnya 3.000 kali lipat, itu cepat mati. Turun sedikit, Anda langsung amblas. Itu namanya margin, leverage, pakai daya ungkit. Nah, kalau Anda benar-benar ceritanya mau selamat, ya long term. Coba perhatikan. Pak Diki ada nanti ya tabel-tabelnya, besok tolong dicek. Pak Diki sudah punya tabel nggak? Minta Pak Tony Herlambang itu tabel. Emas jelas 20 tahun seperti apa, naik turun naik turun naik turun naik gitu ya. Terus kemudian juga perhatikan Bapak Ibu. Jadi bumi gonjang-ganjing. Hari ini kalau suku bunga Fed naik, ya orang kan balik. Dolar akan menguat. Indonesia mata uang rupiah melemah sepanjang tahun yang melemah terus. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu. Emas sementara akan turun, saham-saham akan rontok, Bitcoin akan bablas turun sedikit lagi gitu ya. Tapi setelah itu Bapak Ibu, ketika 2 tahun, 3 tahun, orang mulai sadar, ngapain ya saya taruh di Amerika bunganya 4, sekian, tetapi inflasinya 8,2, ya mesti ruginya tuh. Mending pegang hard asset. Ingat kata-kata saya. Kalau saya salah silakan, saya terima. Tapi risiko tanggung sendiri ya. Karena kalau Anda untung nggak pernah bagi sama saya, ya sentenan. Saya tunggu-tunggu tanggal ulang tahun 22 Desember, tiada kesan tanpa kado Anda untung diem-diem tok ya, sentenan gitu ya. Nah, kalau sekarang bagi saya yang bagus, emas dan perak. Perak menurut saya lebih bagus daripada emas gitu ya, karena valuasinya bisa lebih tinggi. Tetapi perak mungkin turun, nggak mungkin dikeser-keserkan. Baik perak mungkin turunnya jauh lebih anjlok dibanding emas. Karena perak jarang yang menyimpan fisik. Saya ulangi. Kalau emas banyak yang menyimpan fisik. Kalau perak nyimpan fisik,
Nah, perak belinya apa? Paper asset, cuma kertas doang, catatan aja. Emas banyak yang paper asset. Di Amerika ETF yang emas kecil sekali, tapi ETF itu tidak menaikkan harga emas. Kalau Anda nyimpen emas fisik, nyimpen perak fisik, Anda membantu kenaikan harga emas dan kenaikan harga perak. Pak Budi Wahyono, alamat rumahnya Pak, bisa dikirim hadiah? Bisa, Pak Diki kasih deh. Oh iya, no. Tembaga nikel bisa proses bagus? Yes. Cara beli perak paper asset di mana ya? Saya beli di Gatra Mega Berjangka, Pak Guntur, silakan cari. Money Mall. Nah, saya juga beli di UOB. Pak Tom ada di Credit Suisse, ada dan sudah saya pindahkan dengan damai sejahtera sebelum terjadi antisipasi. Sekarang Credit Suisse lagi nggak tahu mati atau enggak, mestinya enggak sih, tapi ya kurang seru aja. Saya pindahkan ke UOB, saya pindahkan ke Julius Baer. Saya punya perak di UOB dan di Julius Baer. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda mau beli perak di Credit Suisse, at least Anda punya 5 juta dolar, ya. Kalau private banking di luar negeri, Anda at least punya 2 juta dolar. Oke. Reksadana bagaimana? Not really nice. Why Tom Desawaringin tidak begitu suka reksadana? Siapa yang pengen tahu? Katakan saya. Reksadana pada waktu Anda beli, Anda langsung dipotong pokok Anda 0,25 sampai 5% tanpa babi buba. Anda tanam 1 miliar, hilang 50 juta dulu. Yang ya itu hilang 25 juta dulu. Setelah itu setiap tahun reksadana Anda untung tidak untung, Anda dipotong 2%. Untungnya reksadana 4%, 50% itu dia. Reksadananya Anda anjlok, tinggal 500 juta, tetap dipotong 2%. Terus pertanyaan saya, fund manajernya, manager fee, pertanyaan saya, fund manajernya, untungnya dari mana? Selain dari fee Anda, untungnya dari mana? Jadi fund manager nggak bisa rugi, Bapak Ibu. Yang rugi Anda terus. Kalau Anda untung, dia bablas untung. Kalau Anda rugi, dia tetap untung. Dan yang paling parah, Anda untung kalau reksadananya naik. Tapi kalau saya salah, saya terima ralat, saya terima tabayun. Bapak Ibu, saya manusia biasa. Berkali-kali saya ngomong, saya challenge. Kalau saya salah, tolong diralat. Ternyata Bapak Ibu, manajer fund manager tadi, mereka ditugaskan untuk jual beli untuk mencapai target keuntungan perusahaan. Karena kalau mereka jual beli, mereka memotong Anda fee. 0, sekian persen, terus jual beli baru untung. Kalau jual beli untung, ya mereka akan jual beli terus, ya atau enggak? The greatest management principle on planet Earth, orang mendapatkan uang apabila dia orang akan melakukan apa yang dia hargai dan dia tidak melakukan apa yang dia tidak dihargai. Satu hari Warren Buffett yang ngomong, jangan Tom Desawaringin, ngomong Warren Buffett. Warren Buffett bilang itu tidak masuk akal tuh. Anda bilang jagoan menang, Pak Diki tolong ada artikelnya Warren Buffett. Tahun 2007-2008 Desember, dia ngomong begini, saya taruhan. Siapa yang berani taruhan? Carikan Pak Diki artikel. Kemudian tidak ada yang berani. Katanya kamu fund manager, punya reksadana, bisa jual beli, bisa menguntungkan investasimu. Oh iya bisa. Hanya taruhan sama saya. Taruhan apa? Taruhan begini. Saya tak taruh di S&P 500, saya taruh di Vanguard S&P 500 yang tidak ada fee-nya sangat-sangat kecil. Taruh di sana, terus kemudian kamu main 10 tahun, yang kalah bayar 1 juta dolar. Tidak ada yang berani. Warren Buffett ngomong, gimana katanya fund manager bisa memenangkan market? Ayo taruhan. Akhirnya Bapak Ibu ada satu, namanya Protegi, Bapak Ibu. Pak Diki tolong carikan artikelnya, itu di internet banyak sekali. Jadi Warren Buffett menang taruhan dengan Protegi. Nah, Protegi ternyata betul, 2008 bumi gonjang ganjing. Itu begitu Warren Buffett taruh di Vanguard, kan nggak bisa diambil, nggak bisa kurang. Terus saham lagi rontok. Ketika saham rontok Bapak Ibu, Proteginya lebih menang karena dia bisa stop loss. Sedangkan yang ini kan ditaruh terus kemudian didiemin. Nah, dia bisa kabur. Jadi tahun pertama Warren Buffett ketinggalan. Tahun kedua, Warren Buffett masih ketinggalan. Tahun ketiga, Warren Buffett mulai sama. Tahun keempat, mulai sama lagi. Tahun kelima, mulai untung. Tahun ke-10, Warren Buffett tidak ngapa-ngapain, tidak jual beli. Kan Warren Buffett bilang, jual beli, kamu cari
siapa yang paling top, ada jual belikan, kemudian pada waktu jual beli, tapi cost-nya tetap harus dimasukkan, dihitung, real ya, real. Ternyata Bapak Ibu, setelah dicatat resmi, begitu tahun 2008 berakhir, 2018 berakhir, Warren Buffett menang 3 kali lipat lebih banyak dibanding fund manager yang jual beli. Jadi Anda jual beli, Anda kalah Bapak Ibu. Kalah dengan taruh ke S&P 500 begitu aja, Vanguard Bapak Ibu. Nih, Warren Buffett menang taruhan 2,2 juta dan disumbangkan. Kalau layarnya bawah. Sekali lagi membuktikan kalau dia investor berpengaruh paling ampuh di pasar saham Amerika Serikat. Dia melawan Ted Seides, mantan petinggi Protegi Partner firma konsultan manajemen. Desember 2007, Buffett menantang semua fund manager di dunia untuk bertaruh. Dia menyatakan pendapatan secara rata-rata seluruh fund manager tidak akan bisa melebihi kenaikan indeks S&P 500. Lanjut, Pak Diki. Nih. Waktu itu Buffett secara terbuka memprediksi bahwa dari waktu ke waktu imbal hasil kelolaan dana para profesional akan kalah dengan keuntungan para amatir yang secara pasif melakukan investasi. Buffett mempertaruhkan uangnya sebanyak 500.000 US dalam taruhan ini. Saya lalu duduk dan menunggu para fund manager yang mengaku bisa mengelola lebih baik daripada S&P 500 untuk membela pekerjaan mereka. Namun para manajer terus menyuruh satu sama yang lain, kamu aja. Kenapa sih mereka takut mempertaruhkan sedikit uang mereka? Akhirnya seorang datang dan menerima tantangan itu. Ted memilih fund manager mana saja yang akan dijadikan patokan dalam berpacu melawan indeks S&P 500. Lanjut. 10 tahun berselang, Ted akhirnya mengakui kekalahan, mengatakan S&P memang melaju lebih cepat ketimbang pertumbuhan imbal hasil fund manager. Tak lupa Ted juga menyatakan alasan dia bisa kalah. Berinvestasi secara membabi buta saat ini, dan S&P merupakan indeks yang populer. Dengan segala maksud dan tujuan taruhan sudah berakhir, saya kalah. Adapun uang hasil taruhannya membengkak dari awal 1 juta, masing-masing dari 500.000, membenarkan investasi yang mereka. Apakah yang tadi kalau dia katanya jagoan, lah kok Anda bilang membabi buta, berarti jagoan Anda membabi buta dong. Lah ya iya, jagoannya Bapak Ibu. Lanjut Pak Diki. Udah ya, layar ke saya. Vanguard pakai V, V-A-N, GUARD, bukan Fund, F-U-N, Fund pakai V. Vanguard, V-A-N, Vanguard. Cek Google, ya cek Google, John Google itu yang luar biasa yang membuat Vanguard. Vanguard itu dana kelolanya sekarang silakan cek 5 triliun US dollar atau berapa? Dana kelolaan Vanguard. Karena lebih masuk akal masuk ke sana daripada masuk ke yang jual beli saya tadi. Cukup jelas, sudah saya jawab. Nih Bapak Ibu. Nih, sekarang mari kita lanjutkan. Layarnya tadi Pak Diki, hitung-hitungannya tadi. Ayo. Lanjut Pak Diki, hitung-hitungannya. Tabel bunga berbunga. Tabel bunga berbunganya kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau belum? Sudah muncul? Ibu Tania perhatiin muncul, kelihatan, ada, udah muncul. Yes, very good. Bunga majemuk, jos. Menilai deposito yang akan datang. Umur Anda sekarang 1, umur Anda pensiun 51, misalnya dapatkan bagi hasil 25% dan digulung, uang Anda 60.000, maka pada umur 51 jadi 14 miliar 159 juta. Tadi si Ulwan, Mas Ulwan tadi 14%, kemudian umur 19, terus kemudian umur jadi 39, dia punya duit 25 juta, setiap bulan ditambahin 2,5 juta, maka jadi 3,6 miliar. Tapi kalau setiap tahun dia nambah 10%, kalau saya nambahnya bisa ratusan persen, Bapak Ibu. Makanya cepat sekali, luar biasa. Nurul Sabrina, kok di saya tulisannya cuma started sharing screen terus ya, pada yang teman lain. Anda off keluar masuk lagi. Kuota katanya. Waduh, Kak Sudar Mario menghina kuota. Ternyata jadi 6,6 miliar. Lumayan Kak Ulan. Angkanya belum berubah, Pak. Ini sudah dirubah kok. Kalau misalnya, ini menarik. Kak Ulwan ini menunda, mau senang-senang dulu di awal, beli apa itu jenenge Honda Vario dulu, beli macam-macam dulu. Dia mau umur 24 baru mulai, perhatikan 24 baru mulai. Hilangnya berapa? Loh, itu masa nanya lagi Kak Melsa Intan. Suku bunga 25% itu dari mana?
Ya nanti tak tunjukin lah, Robert si Warren Buffett bisa 26% dari saham. Nah, kalau Tong Sewaringin bisa 33% dari laundry. Average-nya Tong Sewaringin 18%. Nah, angkanya masih 14%. Data belum berubah, Pak Diki, kok belum berubah? Sekarang di depan Anda jadi berapa? 6,6 miliar, betul atau belum? Excel-nya dibagi saja, beres, pasti saya bagi untuk Anda-Anda gini. Ayo, mari kita. Masih 14 miliar 159, Pak Diki, belum dirubah, kok enggak bisa berubah? Pak Diki tolong dicek. Pak Diki masih layarnya masih belum berubah. Yuk, silakan. Ayo Pak Diki. Ini angkanya berapa sekarang? 6,6. Yes, ayo. Ayo Pak Diki, ini ayo internetnya atau apanya ini? Ayo cari tahu dong, kenapa kok terjadi enggak bisa on. Misal Mas Ulwan ini boros-boros, umur 24 baru mulai nabung. Ganti Pak Diki, umur 24. Telat 5 tahun. Jadi 2,7. Ruginya Bapak Ibu, ruginya 50%. Pak Sucipto Tranoko, tolong share tempat gulungnya yang aman, please. Yang penting dan aman. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, saya banyak sekali di properti. Loh, Pak Tong, properti kan income-nya enggak 14%. Nah, tapi tunggu dulu, nanti akan saya jelaskan lagi. Misalnya umur 19 dulu, umur 19, lanjutkan dulu. Umur 36 boleh dimasukkan. Yuk, nanti itu, umur 14. Umur 19. Oke, umur 19 jadi 6,6. Kalau dia seumur Tong Desemwaringin dan masih disiplin melakukan ini, umur 55, Pak Diki, duitnya jadi piro? 81 miliar, Bapak Ibu. Lumayan? Lumayan nggak? Lumayan banget. Tambah lagi, kalau sampai umur 65 dia baru haho-haho, tetap disiplin, jadi 358 miliar, Bapak Ibu. Nih. Kalau telat 5 tahun, umur 24 baru mulai, 172%. Apa 172 miliar? Kalau umur 19, lihat. Hitungannya payment-nya salah. Yang mana Pak Prayudi? Saya terima salah kok. Yang mana Pak Prayudi? Yang salah, mohon izin, mohon maaf. Itu hitungannya payment-nya salah. Maksudnya Pak, yang salah yang sebelah mana? Pak Prayudi, silakan. Saya terima salah. Kalau salah mana gitu ya. Yuk, mana? Itu setorannya per bulan. Pak Diki, apakah salah ngitung? Enggak, memang setorannya per bulan. Bukan per tahun. Setorannya per bulan, betul. Betul, Kak Sudar Mario. Telat 5 tahun, hampir. Lahir langsung program finance ini. Yes, anak saya lahir tahun 98. Sama Bapak Ibu. Saya gulungkan duitnya ember-emberan Bapak Ibu. Saya tambahin terus. Kenaikannya 10% per tahun ya. Hanya sekali naik. Yes, 10% per tahun sekali naik. Kok bisa sekali, jauh sekali? That's true. Namanya Bapak Ibu, the power of compounding ini kalau Anda mulai dari lebih muda, waduh, kalau Anda telat dikit aja, boleh minta kalkulatornya, boleh Pak Kris, no, gitu ya. Pajak bunganya memang kosong ya Pak Tung, yes, sementara kita anggap 14% net. Itu bisa diisi-isi Bapak Ibu. Berarti setoran itu setiap bulan didepositokan. Boleh deposito. Ini deposito hanya ilustrasi, dengerin saya ya. Deposito hanya ilustrasi, bunga hanya ilustrasi. Ini hanya perhitungan Bapak Ibu. Cara ngitung, nama terserah Anda kasih nama. Laundry boleh nggak? Indomaret boleh nggak? Ayo, yang jelas. Reksadana boleh nggak? Karmu. Saham boleh nggak? Boleh. Properti yang disewakan kos-kosan boleh nggak? Pak Diki, nah itu loh investasi yang akan datang. Boleh. Nah, tolong layar dulu ke saya, Pak Diki. Layar ke saya.
Bapak Ibu, kalau Anda gulungkan tuh hasilnya luar biasa. Produk seperti itu nggak ada kan Pak Santoso Gunawan. Wah, ya wes. Laundry berapa? Indomaret berapa? Itu hanya benchmark loh. Katanya ini produk tidak ada banyak Bapak Ibu. Dan Warren Buffett pun sebenarnya tidak tinggi-tinggi amat. The last Bapak Ibu. The last 30 years Warren Buffett 36 tahun itu cuma income-nya cuma naik 12% doang per tahun. Tapi karena digulung jadi luar biasa. Saya beri contoh Bapak Ibu. Ada orang, satu hari saya seminar di Surabaya, dia datang dari Semarang. Namanya Ibu siapa Pak Diki itu? Ibu Susi. Ya, Ibu Susi. Dia naik ke Pak Tung, saya Susi, umur saya sudah 65 tahun. Saya mau ngasih testimoni apa yang diajarkan Pak Tung ini, nothing but true, simply the truth, betul-betul sungguh-sungguh terjadi. Saya pada waktu menikah tahun 74 gitu ya. 74 pada waktu itu jadi suami saya gajinya 12.000. Saya sisihkan persis yang diomongkan Pak Tung 1.200. Saya gulungkan setiap bulan saya 1.200 dan saya memilih investasi yaitu kos-kosan. Setelah 1 tahun saya punya ngumpul duit, saya bisa bangun 1 kamar kos. Dan tahun berikutnya suami saya naik gajinya jadi 15.000. Karena 15.000 saya nabung 1.500 rupiah. Terus kemudian dari kos-kosan saya dapat 800 rupiah. Lumayan 1.500 saya tambah 800 jadi 2.300. Saya tabung lagi, saya gulungkan, saya dengan mudah untuk mencapai kamar kos yang kedua. Sudah kamar kos kedua, kamar kos ketiga. Begitu kamar kos kelima, saya nggak punya lagi. Saya sudah nggak punya tanah, nggak punya tempat. Saya nabung 5 tahun, Pak Tung. Ikat pinggang kencang untuk bisa beli tanahnya. Saya nabung 5 tahun lagi, Pak Tung, dengan ikat pinggang kencang, dengan gaji suami saya sisihkan terus. Saya bisa bangun kamar kos. Tapi 10 kamar kos. Dari 5 jadi 15 kamar kos. Setelah 15 tahun, Pak Tung. Kelihatannya lama, Pak Tung. Tapi ternyata, Pak Tung, langsung kos berikutnya jauh lebih cepat. Pada waktu suami saya 10 tahun yang lalu pensiun, umur 55, saya seumuran, suami saya itu di PJKA. Di PJKA kerjanya di bagian administrasi tulis-menulis. Orangnya kalem, diam, tidak berani korupsi, dan kalau mau dikorupsi, masuk korupsi tipek. Tipek mau diminum kayak atau mau apa? Tidak bisa. Jadi saya juga tidak korupsi. Mau korupsi pensil tidak ada gunanya. Dia tidak pernah korupsi, tidak mau, orangnya tidak berani, dan diam di PJKA. True story ini Bapak Ibu, Ibu Susi juga true story, ada orangnya. Terus kemudian, setelah pensiun Pak Tung, income saya waktu itu hampir 100 juta. Suami saya pensiunan, cuma dapat 1 juta sekian, tapi saya ternak duit saya dari kos-kosan. Nah sekarang Pak Tung, kos-kosan saya 156 kamar, namanya Rotterdam. Silakan dicari, Tembalang, Semarang. Ayo yang dari Semarang mana? Ayo. Kampanye Pratiwi, Tembalang, cari. Rotterdam, ada 5 Roma, total 156 kamar kos. Sekarang Pak Tung, pasif income saya lebih dari 100 juta, 120 juta minimum. Suami saya pensiunan, golongan 3 apa, cuma 1 juta sekian. Padahal saya tidak pernah kerja sama sekali. Jadi apa yang dikatakan Pak Tung benar adanya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mungkin nggak investasi Anda hilang kayak tadi? Oh, masuk ke binomo, masuk ini. Ya mungkin aja. Pak Tung apakah selamat semua? Enggak juga. Even properti aja saya juga ada beberapa yang kena. Ya saya damai-damai karena aset alokasi. Nih. Oh, Rotterdam Cost sudah ada 7 Pak di Google. Wah, keren nih. Wah, tolong ditampilkan Pak Diki Rotterdam Cost. Di Tembalang sana. Wah, dulu 5 Bapak Ibu. Sekarang ada 7. Ya, ini Om, ini Tante Susi ini top tenan, top market top. Yang terakhir saya dengar dia lagi bangun rumah sakit, enggak tahu sudah jadi enggak. Saya bangun rumah sakit Pak Tung dari pasif income saya setiap bulan 100 juta siapa. Saya sama Bapak Ibu, saya bangun rumah saya juga dari pasif income, damai-damai, tenang-tenang. Rotterdam kos-kosan ya itu sudah ada 7 itu. Nah ini di Sriwijaya mana? Lu saya dulu kos-kosan saya juga namanya Rotterdam. Itu terpengaruh sama Bu Susi. Sekarang Oyo saya namanya Rotterdam juga, Oyonya gitu ya. Oyo Rotterdam di Karawaci. Ya, silakan Anda cari itu Oyo saya gitu ya, Rotterdam. Sudah silakan. Nah, dia banyak di Tembalang itu banyak sekali. Nah, mungkin ada di Sriwijaya juga Pak Purwaka. Nah, Bapak Ibu, Anda tugasnya apa?
terima duit sisihkan, digulung sampai hasilnya dahsyat luar biasa. Ini, kalau Anda melakukan hal ini, maka duit Anda jadi tambah banyak tanpa disadari. Sedangkan 14% itu ya macam-macam. Kayak saya kan ada properti. Ada yang bilang, Pak Tong, properti kan sewanya cuma 3%, 4%, 5%. That's true. Tapi Bapak Ibu, 3%, 4% sekarang. Besok tetap 3%, 4% dari harga besok. Contoh, di 2007, saya ngadakan train for firework trainer. Ketika saya ngadakan train for firework trainer, Bapak Ibu, kabum. Ternyata Bapak Ibu, saya ada properti di Bali. Saya datang ikut beli. Masih sawah belum dibangun. Pak Dedi yang sekarang jadi partner saya juga bangun berapa banyak. Saya bilang, harganya berapa? 900 juta, tapi kalau early birds, nah, sebelum besok launching, Bapak, iya 810 juta. Saya jagoan marketing. Saya bilang, boleh nggak saya bantu konsultasi marketing? Saya tetap deal, 810 juta, di diskon 10% dari 200, saya oke. Tapi, kalau ternyata besok sold out, mau dikasih diskon berapa lagi? Akhirnya deal, Bapak Ibu, saya dapat tambahan diskon apabila besok sold out. Besok sold out, bang, dengan cara tunggu sore, sold out saya dapat harga 740 juta. Lumayan, barter ilmu marketing itu lumayan. Saya berkali-kali mendapatkan kenikmatan karena membarter dengan ilmu marketing. Pergi ke hotel, saya barter, ditukarin presiden, ditukarin tempat yang indah, tempat beli, kasih apa, was top. Barter dengan ilmu marketing. Iseng-iseng aja, ngundang gitu ya. Ngundang DM-nya, barter dengan ilmu marketing. Kalau suka, tolong saya di-upgrade. Oh, siapa? Langsung di-upgrade. Top. Hanya belajar marketing revolusionis. Very good. Saya ke dokter, dokternya saya ajarin marketing, nggak dibayar dokter. Besok dokternya bawa duit saya, ngasih 1 juta sama ngasih Black Forest. Luar biasa. Dokternya malah bayar saya. Dokter penyakit kulit di Siloam. Saya datang, saya kasih, dokter rame sini, lebih baik gini, caranya gini. Sampai, oh iya. Biasanya orang bayar gini, sekali datang gini 90 juta, dokter saya kasih dokter gratis. No. Supaya seneng aja. Ya, no. Besok Bapak Ibu, saya dikasih Black Forest, true story, masih di Gading Serpong dan kasih amplop duit 1 juta. Dan saya bayarnya cuma 15.000 biaya administrasi aja. Barter ilmu marketing. Memang top marketing. Nah, 740 juta Bapak Ibu saya kasih furnace. Kita ngomong deh misalnya jadi 1M. Sebetulnya nggak sampai. Kita ngomong biar ngitungnya gampang 1M. Itu sewanya 60 juta. Berarti kan 6% dong. Oh, kapan 14%-nya? 1 tahun kemudian harganya jadi 1,2M. Sewanya naik jadi 100 juta. Jadi 5% toh. Bukan, naiknya 2 kali lipat, sorry. Naiknya 2 kali lipat. Jadi dari 1M jadi 2M. Tapi sewanya cuma naik dari 60 jadi 100. Berarti sewanya naik jadi berapa? Cuma 5%. Berikutnya naik lagi Bapak Ibu. Yang terakhir itu berapa tuh? Yang pada tahun 2018 Pak Kak Yuli itu berapa tuh sewanya? Boom, naik jadi 200 berapa gitu. Harganya jadi 6,5 miliar, sewanya cuma 250 juta. Itu kan tidak seberapa dibanding harga 6,5 miliar. Itu cuma berapa? 3% tidak ada. Berapa? Ya, tolong dihitung. Yuk, itu saya anggap plus minus Bapak Ibu, karena angka itu mudah sekali terdistorsi. Jadi 250 juta dibagi 6,5 miliar gitu ya. Terus dikali persen. Ayo, berapa persen? Ayo, berapa? Itu tidak seberapa sebenarnya secara persentase. 65,00000. 65,00000. Ayo. 3,8% doang tuh. Ada yang direct message kepada saya, Mas Wilson Pang, Pak, ada rumah orang tua 200 meter di Jakarta Barat, dekat saya mau dijadikan kos-kosan, tapi nggak punya ilmunya, nggak berani ambil risiko. Ikut Property Rate Revolution, Anda akan belajar tentang kos-kosan, ilmu kos-kosan yang super keren. Nah, cuma 3,8%. Loh, Bapak Ibu, tapi modal saya berapa? 1 miliar toh. Kalau 250 juta berarti income saya berapa persen? Yuk. Kan dari modal, bukan dari harga jual. Modal saya, ayo, dari berapa persen? 25%. Lumayan toh. Jadi average income, itu belum capital gain-nya. Capital gain naik berapa persen? Boleh tahu Pak nama yang punya kos Rotterdam, Pak Purwaka? Ibu Susi. Muridnya TDW. Nah ini Bapak Ibu, 6.500%, 650%, naiknya 6,5 kali lipat. Jadi kalau dengan total aset, kenaikannya lebih dari 18% setahun. Lumayan atau lumayan banget?
Lumayan banget. Bumi gonjang-ganjing, tok di Gading Serpong. Tahun 97, 98. Wes, resesi, bukan hanya resesi. Ekonomi berantakan, semua berantakan, orang dijual. Orang ruko di Gading Serpong harga 250 juta, turun tinggal 150 juta. Saya 2002 baru pindah ke Jakarta, mulai beli properti. Harganya 225 juta. 225 juta. Hari ini ya 2,5 M lah. Naik 20 kali. Dan saya ruko-ruko saya banyak. Kalau Anda pergi Gading Serpong, pojokan-pojokan banyak miliknya Tung Desember ini. Dan itu pojokan saya beli. Pada waktu saya beli, berapa gitu ya? 1 miliar. Orang bilang, mahal Pak. Itu yang lain kan nanti pokoknya 900 juta. Sini saya beli. Sekarang 8,5 miliar. Kalau dijual cepat ya 6,5 miliar. Pojokan laku lantai 3. Nah, ini. Mohon maaf nih ya, jadi saya yang tanya pribadi Kak Nurul, saya nggak bisa fokusnya ke tempat yang lain, bukan pertanyaan pribadi. Kalau terkait masih saya jawab yes. Tapi Anda boleh tanya hal ini di Property Revolution, nanti 5 hari tanya jawabnya lebih banyak. Nah, sekarang Bapak Ibu, ada yang Anda cukup umur, Anda menyisihkan, ada yang bilang, Pak mosok sih jadi ratusan miliar. Oke ya, mari kita buktikan ya. Satu hari Bapak BCA di Malang digugat oleh nasabahnya. Nasabahnya ini deposito di tahun 62-an. Tahun 2012 atau tahun 2000 berapa itu Pak Diki? Jadi 50 tahun kemudian suaminya meninggal dunia. Suaminya meninggal dunia, dia nemu depositonya ada 800.000. Kemudian dia gugat ke BCA untuk bayar berbunga. Terus hakimnya menghitung lagi, emas harga segitu sekian berapa, kemudian dihitung bunga berbunga jadi 100 sekian miliar. 800 dari 100 sekian miliar. Kemudian diputuskan menang lagi. Begitu diputuskan menang Bapak Ibu, dia bongkar-bongkar lagi, nemu 1 juta lagi. Jadi 400 miliar Bapak Ibu. Nah, itu gugat-gugatan, nggak tahu akhirnya damai atau gimana, orangnya kasih sekian puluh miliar, ini ada berita korannya. BCA kalah, deposito lawas 800.000 jadi ratusan miliar. Siap? Ada yang nanya nih, Pak Satria Darmawan, Pak Tong dulu kalau waktu kerja dapat THR atau bonus, alokasinya gimana? Kalau saya THR dan bonus itu 100% saya gulung. 100% saya gulung. Hasilnya dahsyat luar biasa. Top markotop. Saya hatinya damai. Saya sabar, terima ya sudah. Lah terus ada orang yang belum terima THR sudah utang-utang. Kalau saya enggak. Sebelum THR-an saya sudah siap-siap, pada waktu mau libur mau apa saya sudah nabung tadi. Tapi waktu THR 100% saya gulung. 100% saya gulung. Jadi saya punya banyak tabungan. Ini yang dahsyat luar biasa. Nih, teman-teman, siapa yang malam hari ini belajar sesuatu hal yang bermanfaat dan memutuskan mulai hari ini alokasi aset alokasi. Katakan saya. Nah, kemudian ada yang nanya, Pak Tung, kalau begitu itu kan kalau investasi bagaimana sih? Nah, sekarang Anda kan aset alokasi berdasarkan penerimaan. Siapa yang pengen tahu aset alokasi secara aset saya seperti apa? Siapa pengen tahu? Katakan saya. Tolong Pak Diki, aset alokasi. Aset alokasinya Tung Desember ini saya belajar. Ini secara portfolio, bukan secara income. Kalau secara income taruh, silakan. Tetapi ada secara income juga boleh. Kayak sehari ini secara income saya masih beli emas rutin, setiap bulan masih beli emas. Lumayan terus setiap bulan masih beli emas. Betul Kak Yuli, masih dipotongin terus beli emas di Pegadaian, betul? Mana Kak Yuli itu ya. Nah, sekarang saya mau share Bapak Ibu satu ilmu yang luar biasa namanya rebalancing. Nah, rebalancing itu apa? Ini. Nomor 1 Anda membuat ketentuan aset alokasi Anda. Misal, tapi saya sarankan silakan. Misal emas dan perak 7,5%. Emas tidak membuat Anda semakin kaya, emas membuat Anda tetap kaya. Deposito cash tunai 20%, saham 10%, bisnis 20%, properti 40%, lain-lain 2,5%, lukisan, berlian apapun 100%. Emas beli fisik atau online, saya banyak fisiknya.
Kalau emas saya banyak fisiknya. Walaupun yang di paper asset itu di bank-bank besar, saya yang percaya. Kalau yang online yang tidak percaya, even OJK pun saya masih belum tentu percaya gitu loh ya. Karena OJK tidak menjamin selamat juga. Yuk, mari kita lanjut. Setelah Anda membuat ketentuan aset alokasi, yang kedua, setahun sekali melakukan rebalancing. Misalnya emas dan perak harganya naik dan saham turun harganya. Karena hal ini, maka komposisi emas dan perak jadi 15% dari total aset, sahamnya lagi anjlok turun 2,5%. Saat itu Anda rebalancing, jual emas dan perak Anda sampai jadi 7,5% lagi, beli saham lagi sampai 10%. Tentu saja saham yang benar, boom, sahamnya akan naik. Ini Bapak Ibu. Lanjut. Berikutnya Bapak Ibu, rebalancing juga dilakukan untuk antisipasi ekonomi situasi tertentu. Saat hari ini, menjelang resesi, menjelang krisis dunia, saya emas dan perak saya tarik dari 7,5% jadi 15%. Deposito cash tunai 30%. Pada waktu tahun 2017-2018 saya jual hotel, saya jual apa ini. Saham saya turunkan. Bumi gonjang-ganjing, saham kena duluan. Properti saya turunkan juga karena properti anjlok duluan. Oke. Terus kemudian bisnis 20 saya naikkan. Bisnis yang tahan uji, yaitu termasuk salah satunya laundry. Lukisan tetap. Oke ya. Lanjut. Nanti Anda mau setelah ini Anda minta Pak Diki ini tolong ya, ini tadi Anda silakan. Tapi sekarang kita lanjut. Rebalancing juga dilakukan ketika krisis mulai berlalu. Misalnya nanti begitu bumi goncangan berlalu, harga emas dan perak bledos tinggi sekali, ya boleh nggak Anda turunkan lagi jadi 7,5%? Boleh. Deposito saham cash tunai, sekarang komposisi saya emas perak tinggi, tunainya saya mulai kecilin, saham mulai ya tetap Bapak Ibu saya saham tidak begitu UTT, properti saya naikkan. Why saya beli 27 properti, Bapak Ibu, anak-anak perusahaan saya minta untuk beli properti karena ini. Jadi dengan propertinya ini, Bapak Ibu, properti saya naikkan. Bahkan sekarang saya tarik sampai 50%, Bapak Ibu. Propertinya. Bisnis nanti pada tubuh goncang-ganjing karena ini ya fokusnya ke tempat yang lain bisa Anda secara persentase Anda turunkan. Nah, ini. Rebalancing ini penting, Bapak Ibu. Nih. Pak Purwaka, apakah di Rich Revolution besok 36 hari diajarkan untuk beli properti tanpa modal? Ya jelas lah. Kang Yana tadi, Mas Ardan Lehmi, Tong Desa Waringin. Ayo, masih ingat yang di Bali, STP? Depan STP kemarin saya tunjukkan, ayo ada yang dari Bali, STP? Saya tunjukkan tadi loh properti saya bangun tanpa duit sama sekali. Yang di Lampung, harga 12,8 miliar saya beli tanpa duit lagi. Ya diajarkan toh, bukan hanya satu Bapak Ibu. Kalau Anda layak bank, Anda tidak layak bank pun kan masih ada dua toh. Satu layak bank, yang kedua tidak layak bank. Kalau Anda layak di bank, Anda bisa tanpa modal dengan perdana dari bank 110% atau 350% bisa. Loh, saya itu 12,8 miliar ditangin BCA 20 miliar, masih susuk 7,2 miliar. Karena Anda layak bank kan itu ya, dan barangnya gini. Nah ini, modal tenaga pikiran pasti ya, betul Kak Nurul Sabrina gitu ya. Nah nih, putaran saya di bank banyak Pak Purwaka, very good. Anda 200 sampai 500 juta. Kalau begitu Anda bisa nyicil di bank itu sekitar ya 20 sampai 50 juta per bulannya. Nah, ini Pak Budi Wahyono nih. Saya sudah praktekkan beli properti 2018 tanpa duit. Terima kasih Pak Tuh Pak Budi Wahyono masih ngasih testimoni. Mana Pak Budi Wahyono? Ini luar biasa nih, sudah ikut Financial Roadshow berapa kali nih. Tolong ditampilkan dong Pak Budi Wahyono. Yuk. Ada Pak Budi Wahyono, tampilkan dong. Cerita dong Pak Budi, apa yang dilakukan. Ini masih ikut lagi Pak Financial Roadshow sampai malam-malam, luar biasa. Saya hormati. Silakan Pak Budi Wahyono, ayo mana? Sharing dong. Ayo Pak Diki, kasihkan Pak Budi Wahyono. Pak Tong, maaf lagi, cuma kita ini bukankah bangun bisnis tanpa modal malam ini? Boleh saya ajarkan share. Mana Pak Budi Wahyono? Mana Pak Budi? Budi boleh on kamera sama mic-nya. Budi silakan on kamera Pak Budi Wahyono. Silakan. Jadi banyak orang nggak percaya Bapak Ibu.
Padahal sudah ditunjukkan berkali-kali. Ya sudah ikut aja kan gitu ya. Nanti Anda kan belajar. Tuh Kak Yuli, Master Breakthrough Silver. Hanya 15 juta Anda boleh dapat ikut. Yang kalau offline 1 orang, kalau yang online Anda bisa ikut keluarga. Bisa, wah luar biasa nih, kesempatan yang luar biasa. Oke, Pak Budi ada nggak? Kalau nggak ada, Bapak Ibu? Yes. Ada, tapi tidak open kamera sama mic. Bisa open kamera, mic? Ayo Pak Budi, silakan. Kalau nggak, saya lanjutkan. Siapa yang mau belajar bagaimana buka bisnis tanpa modal malah dapat duit? Siapa yang mau? Angkat tangan, katakan saya, ketik saya. Oke, tolong tangan 2 begini semua, ikutin saya. Naikkan harga, turunkan syarat. Ayo semuanya. Naikkan harga, turunkan syarat. Ayo bilang semuanya. Naikkan harga, turunkan syarat. Nah, kalau Anda mau bagaimana bisnis tanpa modal, yaitu caranya bagaimana? Ketika Anda ketemu satu misalnya bisnis-bisnis yang menarik. Misalnya di Surabaya, ada yang dari Surabaya? Yuk, yang dari Surabaya siapa? Yang dari Surabaya? Saya, Surabaya. Siapa yang Surabaya? Ya, misalnya, wah ini Surabaya nih. Pak Bayu Hartanto dari Surabaya. Surabaya ada restoran apa yang enak? Kue tiaw apeng. Jambangan, boleh. Apa yang enak tapi belum punya banyak cabang? Layak, silakan. Apa yang enak? Misalnya kue tiaw apeng. Anda datengin, misalnya yang punya kue tiaw apeng itu mie apeng, Kak Elvino misalnya yang penuh. Soto Cak To itu di mana soto Cak To? Maaf Pak, malu untuk bicara salah, silakan. Pentol sehat apapun, cahar enak. Jadi Pak Sadi enak sekali juga Pak Sadi. Tapi kalau yang belum banyak, dimsum bledos apapun yang enak, sambal burudi sudah ada belum? Kelihatannya banyak sekali. Tapi kalau ada yang belum pernah, Anda datang toh, misalnya kue tiaw apa yang tadi. Anda datang, Pak, kue tiawnya enak sekali. Langsung Anda jual potensi Indonesia. Ini jurusnya nih, jual potensi Indonesia. Pak, tahu nggak? Do you know Indonesia is 273 million people. Kenapa kok buka satu? Ayo buka banyak Pak di Indonesia. Wah, saya nggak tahu caranya. Langsung, gini Pak, saya buatkan sistem franchise-nya gratis. Tuh. Apanya? Sistem franchise-nya gratis. Biasa orang harus bayar 200 juta sampai 2 miliar, Pak. Saya kasih gratis. Mau, Pak? Mau. Nanti saya yang beli sistem franchise-nya, Pak. Saya buat, saya beli, tapi makanannya dari Bapak. Saya bayar 500 juta. Lu yang mau. Selain 500 juta, Bapak di master franchise-nya, itu master franchise kan tetap harus bayar kepada Bapak, karena Bapak kan yang punya. Di master franchise, Bapak dapat 20% saham. Oh, jadi saya nggak ngeluarin duit apapun ya untuk buat sistem franchise. Enggak, Pak. Kita buatkan. Nah, tapi Anda kan nggak ngerti caranya buat. Carilah Anda Pak Burang Riyadi. Kalau Anda ikut Business Revolution, biasanya Pak Burang Riyadi ngajar. Kemudian, ketika Anda datang dan kemudian Anda tahu Pak Burang Riyadi, terus kemudian Anda bilang sama Pak Burang, ini ada kue tiaw apa yang di Surabaya enak banget. Yuk kita datang sana. Rame ini, nggak karu-karuan begini. Bagus. Pak Burang tak kasih saham 20%, mau nggak? Bu, ya mau aja. Bagus loh. Nggak usah store apapun. Mau, boleh. Terus tolong Pak Burang buatkan dulu sistem franchise-nya. Pak Burangnya, wah nggak bisa Pak Tung. Ya buat sistem franchise kan saya harus dihargai. Biasanya orang sampai 2 miliar, karena Pak Tung tak kasih 200 juta aja deh. Apalagi saya sudah dikasih saham 20%, ya wis nggak apa-apa, profesional Pak Tung. Saya dibayar 200 juta. Naikkan harga, turunkan syarat. 200 juta. Kalau 250 boleh nggak? Oh ya boleh. Bayar waktu laku ya. Nah ini Bapak Ibu, bayar pada waktu laku, naikkan harga, turunkan syarat. Bapak kan sudah dapat 20%. Nah kalau kita lakukan, kalau saya harus keluar duit semua, belum tentu laku. Kalau tidak laku kan berat. Bapak, sistem franchise-nya bagus, dan kemudian kita jual laku. Ternyata dijual berapa Bapak Ibu? Nah ini silakan. Anda jual 100 jutaan aja franchise-nya untuk 5 tahun. Karena Anda sudah ikut seminar, datang ke Surabaya, datang ke sini, Anda kenalan-kenalan, Anda jual 10 aja. Dapat berapa? 1 miliar. 500 juta kasihkan kue tiaw apeng, 250 kasihkan Pak Burang Riyadi, 250 Anda kantongi. Anda punya 60% dari master franchise-nya. Dahsyat?
Jos, Pak Stefanus Nelson, mau beli kue capeng, antrinya panjang. That's true. Nah, kalau Anda, ini true story juga, misalnya satu hari, Anda tahu yang namanya bread talk? Tahu nggak bread talk? Bread talk tahu nggak? Ya, tahu. Yang punya siapa? Joni Andrian. Oke, Tina sama Joni Andrian. Very good. Lah, tukang cukur. Sekarang apa hubungannya? Roti dengan tukang cukur hubungannya apa? Nggak ada sih hubungannya baik-baik saja. Hubungannya rotinya berambut kan ada abonnya. Lah itu kan sebetulnya yang punya Bread Talk itu muridnya Anthony Robbins juga di Taiwan, bangkrut tak karuan, pindah ke Singapura terus ikut seminarnya Robbins, boom meledak. Nah setelah dia ikut seminarnya Robbins dia mulai buka, dia tahu kasirnya taruh di depan, terus kemudian rotinya juga enak, panas-panas, tapi kasirnya di depan orang antri tidak karuan. Itu di Orchard Road di Paragon, tokonya yang pertama, antri. Zaman dulu saya juga datang, ini roti apa aku sampai antri-antri. Papa saya sampai kepengen ikut dia waktu ke dokter. Dia ikut. Nah, itu Joni Andrian juga ikut. Tapi Joni Andrian punya pemikiran. Langsung dia jual potensi Indonesia. Nah, ini yang penting. Jual potensi Indonesia dan Itikat membantu. Langsung dia cari yang punya. Do you know Indonesia is 220 million people saat itu. 220 juta orang. Ayo buka. I will help you. Laptop pintar. Itu enggak bisa ya kamu harus bayar royalti dulu 100.000 US misalnya. Wah. Nah, kalau Anda Joni Andrian pasti punya duit, Joni Andrian kaya raya. Tapi misalnya Anda bukan Joni Andrian dan Anda tidak punya duit, Anda mau negosiasi seperti itu supaya masuk di Indonesia. Langsung Anda bilang begini, boleh nggak? Saya nawar. Jangan nawar banyak-banyak. Oke, saya tawar. Naikkan harga turunkan, saya naikkan harga turunkan, syarat. Kalau 120.000 US boleh nggak? Loh, sejak kapan nawar lebih tinggi? Bilang sebut nama guru Anda, Tung Desemwaringin 3 kali. Menurut Pak Tung Desemwaringin, sekali lagi Tung Desemwaringin ngomong, kata Pak Tung Desemwaringin, Anda itu harus membuat orang lain win, baru kita win. Kalau kita cukup banyak memenuhi keinginan orang lain, maka kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Itu. Oh ya tentu saja boleh. Lebih dari itu, saya sebagai master franchise Indonesia, saya kasih saham Anda. Saya sudah bayar Anda 120.000, Anda saya kasih saham 20% di tempat saya. Ya boleh aja. Loh kenapa saya harus itu? Ya supaya Anda merasa memiliki. Nah gini loh, saya minta waktu 6 bulan. Nah ya ini rahasianya di sini. Naikkan harga, turunkan syarat. Kalau Anda jago naikkan harga, turunkan syarat, luar biasa. 6 bulan apa yang Anda lakukan? Karena Anda sudah punya kenalan banyak, ikut seminar, ikut di Platinum, teman-teman yang tahu, kemudian Anda mulai tawarkan kepada teman ini, saya dapat Bread Talk luar biasa, saya pegang master franchise-nya. Maukah Anda? Maukah Anda? Buka. Oh mau? Ya sudah. Anda jual 10.000 US atau 20.000 US 10. Kalau 20.000 US-an untuk 10, Anda terima 200.000 US. 120.000 kasihkan sana, Anda ngantongi 80.000 dan masih punya saham 80%. Bapak Ibu, saya cerita ini enggak main-main Bapak Ibu. Anda paham ilmu ini, naikkan harga, turunkan syarat. Bayar pada waktu laku. Properti juga sama. KSO, tanah bayar waktu laku. Bangunan Anda bangun ketika laku. Anda almost tanpa risiko. Murid-murid saya pada praktek, bisa dapat hal-hal yang luar biasa. Saya juga praktek dahsyat luar biasa. Pak Tong praktek di mana? Pada saya ikut seminarnya Anthony Robbins, saya mengajukan diri sebagai eksklusif authorized consultant Anthony Robbins di Indonesia. Naikkan harga, turunkan syarat. Saya suruh bayar 200.000 US, saya enggak mau. Bukan enggak mau, enggak punya duit juga. Saat itu enak aja. Ya, saya jual potensi Indonesia. Saya kasih kartu nama. Saya titipin kartu nama. Mau ketemu Anthony Robbins susah. Saya ikut di Hawaii. Wah, ini bagus. Saya titipin kartu nama kepada satpam, kepada ini, kepada direkturnya, kepada istrinya lewat, kepada hotel. Saya kasih tolong titipkan Anthony Robbins. Suratnya saya tulis. Do you know Indonesia is 220 million people. Please come to Indonesia. Come to Bali. My name is Tung Desemwaringin. I come from Indonesia. Dalam kurung Bali. Karena banyak orang tahu Bali, nggak tahu Indonesia. Do you know, langsung saya jual Indonesia 220 million people.
Please come to Indonesia, I will help you. Nah, ini kan datang kita bilang I will help you. Itikatnya kita ketemu orang itu I will help you. Setelah I will help you, apa yang kita lakukan? Ya kita berani kenalan, I will help you tadi. Setelah itu, Bapak Ibu ternyata tidak berhasil. Hari terakhir, Bapak Ibu, saya bisa ketemu Anthony Robbins, saya lari di atas panggung, di belakang panggung, saya pegang Anthony Robbins. Please give me 30 second. Bodyguard-nya, gue, no. Terus kemudian Tony Robbins-nya ngomong, sure, what's up? Yes. My name is Tung Desawaringin. I come from Indonesia. Yeah, I know. You are the one that have so many cup. Yes, ternyata kartu nama saya titipin banyak sekali, nyampe juga ke dia. Nyampe 5-6 loh. Ini kok ada uangnya dan titip lagi. Yes, what's up? Please come to Indonesia, come to Bali. I will help you. Do you know Indonesia is 220 million people. Untungnya tidak ditanya apa hubungannya dengan Tung Desawaringin. Hubungannya baik-baik saja. Apa Bapak Ibu? Baik-baik saja. Tapi saya orang Indonesia yang pertama yang berani toh. Bapak Ibu sama seperti wanita cantik. Banyak orang yang takut mendekat. Bapak Ibu akhirnya coba perhatikan. Ada nggak teman-teman Anda yang cantik dapatnya biasa-biasa aja? Dapat ya? Ada nggak? Ya karena yang biasa-biasa berani deketin, Anda nggak berani. Goblok. Goblok together. Saya dulu juga nggak berani. Jangan tobat. Jadi Anda yang inisiatif itu. Kayak toko buku Togamas, saya kan praktek jurus yang sama. Toko bukunya ramai luar biasa. Langsung saya datangi yang punya mana. Langsung kenalan, saya langsung bilang, do you know Indonesia adalah 220 juta orang. Kenapa kamu kok toko buku cuma satu? Ayo buka. Dijawab, wah, saya nggak punya modal. Saya bilang, nggak masalah, modal bisa dicari. Untungnya waktu itu nggak ditanya. Caranya? Loh, bahkan saya pada waktu buka di Jogja, saya naikkan harga, turunkan syarat. Saya sewa di Jogja, itu per tahun 20 juta. Toko buku Togamas pada waktu itu, di pojokan di Gejayan. Togamas, halo. Halo, Jogja, halo. Pojokan Gejayan. 20 juta. Saya negonya gini, Pak, deal Pak, 20 juta. Boleh nggak saya nawarnya? Jangan nawar, toh. Ini kan sudah murah sekali. Pak, saya nawarnya gini, Pak. Boleh nggak, Pak? Setahun 25 juta. Ini terus story, Bapak Ibu, sudah saya praktekkan di tahun 99, sudah saya praktekkan. Naikkan harga, turunkan syarat. Loh, ya mau aja. Loh, kenapa kamu naikkan? Saya bayar per tahun, Pak ya. Perhatiin Bapak Ibu. Kalau Anda taruh 100 juta, tobat, bayar per tahun 25 juta. Dia bilang, oke, deal, salaman bayar per tahun. Jauh lebih murah. Pak Cornelius Agustinus, saya suka sekali Togamas Jogja. Thank you. I love you full too. Anda ikut memperkaya saya. Wah, ya ini Bapak toko buku favorit. Terima kasih Pak Danang. Ya, nah. Pak, toko bukunya murah banget, masih cover plastik. Dulu parkir gratis, sekarang sudah mulai bayar, saya diemin. Ya, kalau dulu selalu gratis parkirnya, kadang diundi laptop, diundi sepeda motor, diundi begini. Ya, that is membuat happy-happy. Buat happy-happy aja, senang-senang. Tapi menghasilkan duit nan gitu ya, bagi hasil yang luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, siapa yang sejauh ini belajar sesuatu hal yang bermanfaat? Mulai Bapak Ibu, sekarang nih, bagaimana Anda membuat orang mau kerjasama dengan Anda, yaitu tadi, Anda inisiatif. Nih ya, bagaimana bergaul dengan orang kaya dan supaya orang kaya mau bekerja sama dengan Anda, nomor satu, inisiatif. Bantu kepentingannya dia. Jarang dong orang kaya tok-tok-tok, ayo, Pak Boniface, nah, Pak Muhammad Diki Afandi, kemudian, mau enggak Anda kerjasama dengan saya, mau enggak Anda saya bantu membantu? Enggak bisa. Anda yang inisiatif. Anda inisiatif. Cari orangnya, I will help you. Jadi nomor satu inisiatif, yang nomor dua, I will help you. Yang nomor tiga, jual potensi Indonesia atau dunia. McDonald juga sama. Ray Kroc sebetulnya bukan yang punya McDonald pertama, yang punya Maurice McDonald bersaudara. Tapi Ray Kroc, dia jualan mesin kocok susu. Apa Bapak Ibu? Kocok susu, bukan kocoknya begini, oke? Kocok susu, jelas? Kocok susu. Nah, dia biasanya orang beli 2 itu sudah banyak. Ini ada satu restoran beli 5. Dia sebagai supervisor, dia datang sendiri. Ramenya enggak karuan. Saya kok bisa melamar Togamas? Karena saya terinspirasi kisah McDonald ini. Ray Kroc datang ke tempatnya McDonald, dia bilang, do you know, in the world, dia jualan dunia, enggak jualan Indonesia. Ada 5 miliar orang. Kenapa tokomu cuma 1? Ayo kita buka banyak. I will help you. Lah ini tuh.
Dua potensi dunia. I will help you. Kemudian yang keempat, tangguh sampai cetak gol. Tangguh. Saya Jumat, Sabtu, Minggu dari Malang pergi ke Jogja, cari ngasong, cari tempat kosong. Aduh, Bang, kalau cerita itu ya cerita masa-masa perjuangan mau buka toko buku itu luar biasa. Jadi dari Malang kita mau buka toko buku di Jogja, nggak tahu, nggak ada tempatnya, nggak tahu gini, mau ngumpulin modal gimana, masa bodoh saya cari tempat dulu. Cari tempat, bayangin, pimpinan cabang BCA, Jumat malam jam 5 pulang, 5 jam sampai Solo, kemudian besoknya 2 jam sampai Jogja. 7 jam. Itu anak saya baru umur 1 bulan. Bosku baru 1 bulan, saya sudah keliling cari. Kemudian mana yang disewakan? Ngasong. Misalnya, ada satu hari, ada satu ruko, tidak ada tulisan disewakan. Tapi saya bilang, ini strategis nih, yang dikejar dari toko buku itu. Langsung saya tanya sama sebelahnya bengkel sepeda motor, itu punyanya siapa ya? Oh, itu punyanya Pak Haji Mahmud, percetakan bersaudara di Klaten. Oh, alamatnya ada. Oh, kalau Sabtu Minggu begini ada kok. Orangnya ada tuh, satu ruko tuh deretannya miliknya Pak Haji semua. Oh, yang mana tuh? Coba kita diantarin. Loh, itu ada mobilnya, itu ada. Langsung cari, Pak Haji, saya tuh disewarin Pak Haji. Saya pimpinan di BCA Malang, saya mau buka toko buku di sini. Saya mau menyewa rukonya Pak Haji, daripada kosong itu sewakan kepada kita. Oh, boleh. Bayangin, tertutup, tidak ditulis, disewa, dari toko buku Togamas. Inisiatif, ketok, cari tahu, berdaya, tangguh sampai cetak gol. Bisa dipercaya, berperilaku menyenangkan. Jadi bergaul dengan orang kaya, Anda bisa kerjasama, Anda bisa cetak gol, Anda bisa mulai bisnis tanpa modal tadi. Contohnya, ada yang dari Nganjuk? Ayo, ada yang dari Nganjuk enggak? Kenapa pilih Jogja? Karena Jogja kota pelajar. Karena waktu itu target market kita pelajar. Waktu saya mau buka Probolinggo, mau buka begini, mau Blitar, sisi Pak Johan Budi Sapa bilang, Pak Tung cari yang kota pelajar. Oke, kita masuk. Bahkan kalau kota pelajarnya Malang dengan Jogja lebih tinggi. Pada waktu itu ada 48 universitas D1 sampai S3 di Malang, tapi di Jogja ada 78 pada waktu itu. Bandung yes, tapi pada waktu itu Papa saya dari Nganjuk, Kak Nurul Sabrina. Nganjuk. Ada hal yang gitu. Saya lewat di Nganjuk terus. Ada rumah makan apa? Banyak yang enak tuh. Rumah makan Mojokerto. Ajak no. Apakah pasti berhasil? Enggak. Contoh, ada yang dari Malang ke Surabaya pernah lewat Depot 29 yang punya Pak Raharjo sampai apa namanya? Karena itu saya minta berkali-kali dia enggak mau. Depot 29 sup kambing obat pernah enggak? Ada yang pernah enggak? Kalau belum pernah dari Malang pergi ke Surabaya sebelah kiri jalan di Lawang sana ada Depot 29. Anda searching Depot 29. Itu sup kambing obatnya enak. Waduh, dimakan malam toyong dikasih obat. Walah, seger tenan top malah. Mintalah maka kau diberi, betul Pak Agung Darmawan. Lah itu saya ditolak berkali-kali. Saya datang ke sana, Om Raharjo tak kasih jam dinding biasanya coba Anda datang masih ada tulisan jam dinding. Lapor, tempelin langsung cempleng itu jurusnya. Om, ayo kerjasama Om. Hehehe. Diketawain dong, saya nggak mau ngajak Om Raharjo cuma berkali-kali diketawain terus sampai saya apa namanya. Nah, Anda siapa yang pernah pergi ke Batu Malang? Katakan saya, yuk Batu Malang. Siapa yang pernah mampir ke warung Betani? Rumah makan Betani, yes. Enak tuh, enak banget. Enak banget. Aduh, guraminya, aduh, sambal es Betaninya, saya selalu 2. Artis-artis ke situ, termasuk Tung Desember ini. Sayang foto saya nggak dipasang, Ibu Caroline Sucipto gitu ya. Enak es pudingnya, ya betul enak sekali. Saya selalu pesen 2. Es Betani saya selalu 2. Enak. Saya ngomong gini keluar alionnya, sejuta memori enak. Aduh, sambal pencetnya juga enak tenan. Togamas Semarang sudah tutup. Saya nggak ngikutin karena bukan milik saya. Yang milik saya cuma 3 saja gitu ya. Itu Semarang itu kecelakaan karena harus buka, ternyata saya nggak ngerti, terus kemudian buka sendiri, terus kemudian Bandung akhirnya buka sendiri, sebetulnya harus kerjasama, ya akhirnya ya oke lah. Saya harusnya mengembangkan begitu banyaknya, orangnya terinspirasi, tapi akhirnya ya sendiri-sendiri enggak apa-apa. Jadi tempat saya hanya di Jogja. Maksudnya seluruh Indonesia waktu itu. Tapi oke, makanya sekarang lama-lama pinter gitu ya. Waktu Gamas kan enggak rela karena mereknya beliaunya sendiri. Makanya saya kan The Daily Wars Laundromat, saya 51%. Merek kita baru. Merek baru, jadi enggak bisa pakai laundry yang lain.
Tapi saya lanjutkan terlebih dahulu. Cerita sampai di mana tadi? Sampai di mana Pak Diki? Yuk, sampai di mana tadi? Anda tanya, saya kena distraksi. Betani itu saya minta kerjasama berkali-kali. Papahnya waktu itu meninggal, dikasihkan warisan kepada anaknya perempuan gitu ya. Saya berkali-kali ketemu anaknya perempuan, yuk kerjasama. Hehe, sama diketawain terus. Gini loh Bapak Ibu, enggak masalah kok. Ada orang diajak enggak mau, ikutin saja. Kalau orang saya bilang enggak mau, Anda bilang next. Enggak mau, ayo ketik next. Enggak mau, next. Enggak mau, next. Kalau satu yes, Anda angkat tangan, dua bilang hore, ketik hore. Oke, siap ya. Enggak mau, next. Enggak mau, next. Enggak mau, next. Enggak mau, next. Satu, oke. Yuk, ketik hore. Ini loh, kalau Anda mau sukses, kemungkinan berhasil 98%. Kerjasama dengan yang sudah terbukti berhasil. Anda kerjasama dengan terbaik di dunia, kemungkinan berhasil adalah 90-98%. Anda tidak bisa cari yang terbaik di dunia, cari yang terbaik di Indonesia. Di Indonesia Anda bisa cari yang terbaik di Malang. Malang Anda bisa cari yang terbaik di Nganjuk juga boleh. Sekali lagi Anda cari yang terbaik di mana aja. Kemungkinan berhasil Anda lebih besar daripada Anda mulai sendiri. Saya laundry. Saya kerjasama dengan Pak Lianto, sudah 9 tahun dia di laundry. Dia jagoan laundry, jagoan begini. Tapi dia punya konsep beda dengan Tom Waringin. Makanya begitu dalam waktu 3 tahun, laundry-nya jadi 165. Dengan merek sendiri, beda dengan mereknya Pak Lianto. Karena saya tahu kalau merek sendiri itu pasti orangnya enggak rela. Ini Bapak Ibu. Sepertinya saya dapat jodoh dengan salah satu sekuritas untuk buka di Lampung. Silakan Pak Santoso Gunawan. Pak Frans, silakan ikut Business Revolution. Ini pertanyaan tentang bisnis begitu ya. Jadi ya pegawai lama penggelapan bagus. Nanti Anda akan belajar luar biasa Pak Frans di Business Revolution. Mencegah karyawan fraud hanya bisa mencegah, tidak bisa menolkan, tidak bisa. Tetapi kita bisa cegah dengan jurus-jurus bagaimana kontrol stoknya, gimana kontrol transaksinya, bagaimana kontrol cash flow-nya, bagaimana audit bottom line, caranya bagaimana is very very important. Nah, ini Bapak Ibu. Oke ya, Anda sudah daftar di Master Breakthrough, go datang di Business Revolution. Jadi Bapak Ibu, yuk belajar, ikutin di Business Revolution Bapak Ibu. Nah, sekarang ada orang tanya Bapak Ibu, nih setelah saya jelaskan toh, siapa yang pengen tahu Anda bisa keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, gratis, tinggal di hotel terbaik, malah dibayar pula. Siapa yang tertarik katakan saya. Ini Bapak Ibu saya mau share. Tadi ada yang nanya, Pak Tong, apakah Master Breakthrough tadi ikut Train for Firework Trainer di Bali? Enggak, Bapak Ibu. Train for Firework Trainer saya hanya khusus untuk elite team. Orang-orang yang mau elite, Bapak Ibu. Kalau Anda lulus Master Breakthrough, Anda atau sekarang sambil jalan langsung ikut dulu Train for Firework Trainer dan ikut Master Breakthrough, Anda bisa ikut bagian di MRI di tempat saya. Di mana kita memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan dan bisa dapat saham. Luar biasa ya, bisa dapat saham, benar ya. Ngasih konsultasi dan dapat share. Kalau perusahaannya meledak, Anda dapat share. Siapa yang tertarik kepengen tahu bagaimana menjadi train atau trainernya untuk disebutkan, jadi mentor di tempat saya, jadi dari konsultan di tempat saya. Siapa yang pengen tahu? Katakan saya. Ini Bapak Ibu, seperti Pak Rahmat Baris tadi menunjukkan jalan di atas api, that is Bapak Ibu. Jadi kalau Anda kepengen Bapak Ibu keliling dunia, keliling Indonesia gratis malah dibayar pula, salah satu profesinya yaitu adalah sebagai trainer. Sekali lagi, yang indah dari trainer Bapak Ibu bukan masalah duitnya. Duitnya kalah total sama bisnis, kalah total sama properti. Trust me. Tapi Anda bisnismen sukses, Anda properti sukses pun, saya sarankan Anda still sharing. Still sharing. Betul sih, banyak murid-murid saya begitu kenal properti sudah lupa jadi pembicara. Bung Chandra sudah lupa jadi pembicara, walaupun dia masih kadang ngasih share gini, tapi sudah lupa ya. Mentor di MR itu full time atau part time? Part time pasti Manus Nelson, part time. Even Pak Tan Wijaya pun sekarang juga jadi mentor. Ada mentor kami, ada dari lulusan Astra, direktur di Astra juga jadi mentor kami gitu ya. Apa Pak Tong bisa diundang? Bisa. Bu Karolin, tapi ngundang saya mahal kan gitu loh ya. Karena waktu saya
lebih berharga ngurusin bisnis. Jadi berapa Pak? Silakan. Nih, 20 tahun jadi guru, ada yang satpam aja jadi ikut train Bapak Trainer, jadi door, jadi dahsyat luar biasa. Tolong lanjutkan Pak Diki. Bagaimana Anda? Nih, train for firework trainer. Please come. Kita akan ada di November ini dan mama saya akan datang tadi. Anaknya Ibu Kartini juga diikutkan. Anda ingin traveling keliling Indonesia seluruh dunia tinggal di hotel baik, masih dibayar pula. Nih lanjut. Nih, train for firework trainer yang ajar Dr. Eros Wong dari Malaysia nanti akan datang juga, dan ada Tom Desemwaringin. Lanjut. Nah, ini gitu ya. Berapa sih income seorang pembicara? Kalau seorang pembicara yang junior, Bapak Ibu, dia sekitar 2 juta sampai 5 juta per hari. Kalau seorang pembicara senior, Bapak Ibu, antara 7 juta Bapak Ibu sampai 200 juta per hari. Ini nolnya saya turunkan 1. Mas Ari Ginanjar, ya lebih lah, 2 miliar, 3 miliar sehari. Karena dia mengadakan ESU-nya dia, 1 orang 2 juta, pesertanya 3.000 untuk 3 hari, ya 1 hari 2 miliar. Makanya beliaunya bisa membangun gedung yang luar biasa. Menara 165-nya itu dahsyat luar biasa. Nah kalau untuk bisa maringin, lah kalau dikombinasi dengan properti ya lebih lah dari 200 juta, berember-ember jutaan dolar, ya. Terus kemudian lanjut ini, berapa pembicara internasional senior? Ya antara 100 juta, bagus 10.000 US sampai 14 miliar. Sekarang 15 miliar karena 1 juta dolar. Siapa yang sampai 1 juta dolar sehari? 1 Anthony Robbins, yang kedua Donald Trump. Oke, Donald Trump. Lanjut nih. Train for Firework Trainer 16 sampai 19 November. Mama saya sudah ikut. Doakan mama saya terus sehat. Nanti mama saya akan membuka, mematahkan pipa dragon di sana. Dong-deng. Lanjut, Pak Diki. Nih, benefit-benefit. Anda akan belajar menjadi pembicara publik yang percaya diri. Anda akan belajar dari pembicara publik yang menyenangkan, menyentuh perasaan dan efektif mengenal tujuan langsung trainingnya. Lanjut. Terima kasih doanya Pak Santoso Gunawan. Anda akan belajar secara efektif menguasai kelas, baik 7 orang sampai 70.000 orang. Caranya bagaimana? Anda akan belajar apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pembicara. Anda belajar persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang pembicara. Praktek langsung di depan teman Anda. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi nanti. Anda belajar bagaimana membuat orang menjadi yakin dapat berjalan di atas bara api. Anda belajar bagaimana mengubah rasa takut menjadi keberanian. Takut jadi berani, caranya bagaimana? Anda belajar secara ilmiah untuk mengetahui kayu mana yang boleh, kayu mana yang tidak boleh. Anda akan belajar secara ilmiah, sekali lagi ilmiah, mengenal apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan firework. Lanjut. Anda akan belajar secara ilmiah dan syarat-syarat kondisi yang supaya dapat berjalan di atas bara api dengan lebih aman. Caranya bagaimana? 100% ilmiah, ini hukum alam ciptaan Tuhan. Anda akan belajar apa saja syarat yang perlu dipersiapkan dalam kegiatan firework. Lanjut. Lebih dari itu semua, Anda akan belajar rahasia untuk menentukan harga dan menjual sebuah seminar dengan sukses. Dan Anda mempunyai kesempatan dipilih untuk menjadi trainer dari TDW Your Breakthrough Partner, dan bisa jadi mentor juga. Ini. Nah, lanjut Pak Diki. Nih, siapa mau nonton videonya? Ketik saya, ayo. Ayo, tolong putarkan videonya Pak Diki ini. Firework luar biasa Bapak Ibu. Anda setiap hari jalan di atas api, jalan di atas api. Itulah fireworks trainer bagus, kena api malah ketawa-ketawa gitu ya.
Anda di hari pertama jalan, Bapak Ibu, Anda jalan sampai 108 kali bolak-balik, Bapak Ibu, baru disertifikasi. Kemudian di sana, Bapak Ibu, Anda belajar matiin rokok pakai lidah, Bapak Ibu, pakai tangan juga bisa, Bapak Ibu, makan api, oke, jalan di atas pecahan kaca, bengkokin besi pakai leher, Bapak Ibu, matain pipa dragon, Bapak Ibu, mau pakai tangan, bisa pakai kertas koran juga bisa, Bapak Ibu. Mohon maaf, yang ngajarkan harus pakai pernapasan. Nggak usah pakai pernapasan, sambil kentut juga bisa, Bapak Ibu. Nah, kalau mama saya bisa nih. Nah, kemudian ini, belajar menerapi orang, Bapak Ibu, mengubah takut jadi berani, mengubah Bapak Ibu, menghilangkan trauma, caranya bagaimana Bapak Ibu belajar ilmu-ilmu dahsyat. Ini Pak Subhan, Angkatan 1, Banjarmasin, saya berhasil praktekkan menerapi teman saya, Pak, menghilangkan kebiasaan merokok. Very good, testimoninya banyak banget, Bapak Ibu. Pak Ongki Hoyanto, Angkatan 1, berkat ilmu patung, saya bisa mendapatkan income 1 tahun, gaji hanya dengan 3 jam seminar, buka perusahaan tanpa modal, profit 150 juta bulan pertama, buku saya sudah terbit dan jadi bintang iklan. Oh, luar biasa. Lanjut, ini banyak sekali testimoni. Terima kasih Pak Tung, nih lapor. Dahsyat Pak, ini jadi pembicara di Vietnam. Pada waktu dia ngasih testimoni ini, saya belum pernah diundang Vietnam. Akhirnya diundang ke Vietnam juga ya Pak Diki ya. Dengan Pak Diki gitu ya. Ngajar di Vietnam pakai bahasa Inggris, wah ditranslate ke bahasa Vietnam, seru banget. Pulang TFT tiada hari tanpa pengulangan, bangun pagi nonton VCD, zaman dulu masih VCD, di mobil CD, waktu itu umur 19 dia sudah ikut gitu ya. Terus kemudian sekarang nonton Sales Magic, lanjut. Nah ini, lanjut. Sampai ketemu live Resident April, dahsyat. Mau doa Noni nomor 1 di Oriflame di Bali, sekarang nomor 1 Oriflame di tahun depan di usia 23 tahun. Ini angkatan 6. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu. Hari N. Anggi, angkatan 4 Bapak Ibu. Pagi Coach, mulai September Maret kami sudah melakukan 23 kali training. Hampir setiap 1 minggu 1 kali dengan alumni 6.000 orang di Indonesia dan di Hong Kong. Have great TFT, which we will be there. Next week we are going to Hong Kong again untuk ngajar lagi. Luar biasa. Lanjut. Ini Ali Akbar, pakar SEO, Search Engine Optimization. Saya telah menembus batas logika berkat ikut training for fire trainer. Oke, lanjut. Ini dahsyat. Nah, salam kemarin hadir juga. Saya di Hawaii, puji Tuhan, saya baru selesai benar-benar di leadership training di Hawaii. Dan satu pengalaman luar biasa, terutama masalah bahasa, karena saya nggak pernah sekolah di luar negeri. Nah, ini Pak Agus Gunario. Saya mau mengucapkan terima kasih atas bimbingan dorongan doa Pak Tung ikut TFT. Saya tambah percaya diri, visi saya lebih jelas. Aloha, lanjut. Ini. Christian Adrianto, thanks a lot Pak Tung, berkat Tuhan, dan ini bulan ini saya semakin dahsyat. In-house training, saya sekali memberikan training untuk sales Kongguan se-Jabodetabek. 260 orang, saya mendapat 18 kali gaji saya. Tahun lalu dalam sekali training, dan gaji sekarang naik 4 kali 4. Sekarang mah sudah punya rumah 9 dia, Bapak Ibu, gitu ya. Luar biasa dahsyat. Nah ini videonya, silakan. Nah, apa yang terjadi setelah saya ikut seminar TFT, Train for Firewalk Trainers? Apa yang terjadi? Waktu itu saya masih sebagai karyawan, beberapa bulan kemudian saya direkrut oleh perusahaan lain, dan gaji saya naik 4 kali lipat dari sebelumnya, karena mempunyai nilai tambah yang begitu luar biasa dari seminarnya Pak Tung, ilmunya begitu luar biasa. Dan setelah saya menjadi karyawan, setelah saya jadi seorang motivator, wirausaha, apa yang terjadi? Hidup saya berubah bumi dan langit. Setelah saya ikut seminarnya Mr. Tung dan Sam Waringin, 8 bulan kemudian, sekali mengadakan seminar, saya mendapatkan 18 bulan gaji saya. Dan itu merupakan sesuatu yang wow buat saya. Dan itu semua karena ilmunya Mr. Tung dan Sam Waringin. Itu prestasi pertama. Dan berikutnya saya masuk dalam 10 besar motivator terbaik di Indonesia, yang diundang ratusan perusahaan top multinasional di Indonesia, begitu luar biasa, dengan tingkat repeat order yang tinggi. Bahkan beberapa perusahaan mengundang saya hingga 20 kali lebih. Dan itu ternyata betul-betul merubah hidup saya. Nah, apa yang terjadi dengan hidup saya sekarang? Tadinya saya mau beli 1 rumah saja tidak mungkin, bahkan bisa dikatakan sulit. Nah, hari ini saya punya properti 9 dan masih terus bertambah. Ada apartemen, ada kondotel, ada rumah, dan yang menakjubkan lagi, dalam 1 bulan saya pernah membeli 2 kondotel, dan itu betul-betul semua karena ilmu yang luar biasa dari Mr. Tung dan Sam Waringin. Oke, jangan ragu-ragu, ubah masa depan Anda dengan mengikuti seminar Train for Firewalk Trainers dari Tung dan Sam Waringin. Life will never be the same. Saya Christian Adrianto, salam dahsyat. Ini ada yang nanya, ikut TFT Pak Tung syaratnya umur berapa? Umur 12 ikut sudah boleh. Anak saya ikut semua juga gitu loh ya. Nah ini ada Cecep Suhendar.
Saya sedang menikmati enaknya jadi trainer, mengunjungi berbagai tempat di seluruh Indonesia, hotel terbaik pula. Mau makan ditawari yang enak-enak, sejak dari bandara jemput semuanya gratis. Pulang dapat duit pula, walaupun honor dan fasilitasnya belum sebaik Suhuto, tapi tetap menyenangkan. Terima kasih Suhu atas ilmunya, salam dahsyat. Testimoni sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Ini saya dulunya satpam, sekarang saya malah mentraining direkturnya gitu ya. Baik BUMN swasta maupun universitas, ini seorang satpam. Ini Lut Ansori, Malang, ayo. Saya dilamar Bapak Ibu dan sekarang masih eksis, thank you. You are the real coach in the world. Lanjut. Nih. Wah, ini ada Sudi, yes, oke, tapi ini Pak Ongki, pengarang buku, Pak Roy Sakti yang diundang 2 kali sama Om Deddy Kobuser, gitu ya, Credit Card Revolution, Bong Chandra, Ellen May, tahu Ellen May? Anda kalau ikut seminar Ellen May 2 hari 10 juta loh, gitu ya. Bong Chandra tadinya juga jadi trainer, Science of Luck, jadi dia take action, ini spiritual emotional freedom technique. Anda Boda juga, lanjut, ini banyak sekali. Berikutnya, Jawara Kos-kosan, ini Pak Riwarta Acor nempel saya setahun. Sampai punya universitas, punya pulau, punya rumah sakit, dahsyat luar biasa. Orang Jogja ini, Pak Marcelino De Cambe, ini yang pakar marketing, digital marketing. Kang Fuad Jaki, ini itu sebelah kiri, perhatikan Pak Christian Adrianto, sekarang jauh lebih ganteng, luar biasa. Lah ini, terus Natalia Sunaidi, yang beli properti dengan modal 1 martabak, itu ya. Terus Ibu Ita Lestari yang dokter gigi dengan suaminya yang jadi 30 cabang klinik, masih ingat cerita saya Ibu Ita Lestari? Nah, ini lanjut. Nah, berikutnya Ibu Eli Sutisna, ada Pak Antonio Sarif, banyak yang tulis buku, lanjut. Nah, ini yang peserta paling muda nih, umur 12 tahun ikut, umur 16 sekarang jadi sutradara, umur 18 jadi pilot, Bapak Ibu. Ini orang yang luar biasa, lanjut sama ibunya, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, 1000 berapa Pak Diki? 1139. 1139. Sampai angkatan berapa Pak Diki? Sekarang ke 32. Angkatan 32. Perhatikan mungkin ada nama-nama yang Anda kenal Bapak Ibu. Terus kemudian Pak Andi Ronald, ya saya ini terus lanjut nih. Ini lanjut. Nih, mungkin banyak yang Anda kenal Bapak Ibu. Pak Kasturi Juli, Caca Bener tadi, terus kemudian Dokter Putih, ini beliaunya S2-nya 2, dokter Bapak Ibu jadi jurusan naturopatik, nggak pernah berhasil ngomong sama sekali, takut sekali jalan di atas sapi, begitu lewat di atas sapi sekali, 2 kali sampai berkali-kali, pulang langsung jadi Pak Ibu. Ketua Ikatan Dokter Naturopatik se-Indonesia. Yang tengah nomor 2 dari kanan, Ibu Kartini SKM, Bapak Ibu. Wow, Ibu Kartini SKM. Lanjut, nah Pak Darmadi dengan Ibu Ita itu suami istri ikut, Ronald Sitolang, terus kemudian yang tengah Bapak Ibu bawah Fahmi Saidi Bapak Ibu, yang punya abnormal Bapak Ibu, nah Yesinta Winarto yang dari gemuk jadi langsing, itu yang tengah gitu ya. Nah ini Bapak Ibu banyak sekali. Edi Santos sekarang jadi partner saya di properti. Edi harus punya pengalaman trainer, no at all Bapak Ibu. Ibu Dian Lesmana sekarang partner saya di laundry gitu ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang dahsyat-dahsyat. Yosa Setiadi, Billionaire Club Bapak Ibu, Pawang Soy, Daniel Huang itu ke presidennya Billionaire Club Bapak Ibu. Nah ini lanjut Bapak Ibu. Luar Hendrati, Anda tahu Hendrati? Tengah, bawah. MCI Anda tahu? Nano Spray. Nah itu juga Bapak Ibu. Adan Dahlan, nah, Suhudi Ismail, and so on. Dan seterusnya Bapak Ibu. Begitu banyaknya lulusan-lulusan yang luar biasa. Yes, ini. Ini Ibu Lili, ini sedang jalan di atas api. Lanjut. Nah, ini kiss the fire setelah dia jalan kumisnya hilang. Enggak, dari dulu memang enggak tumbuh kumisnya. No, jadi ini Juanda ini. Terus ini Jenry, Bapak Ibu, dari ini jalan loncat, lanjut. Nah, ini Hari N. Anggi, Bapak Ibu, yang kanan itu Hari N. Anggi 2007. Nah, ini setelah pulang, Anggi hamil, Bapak Ibu, bukan gendongan di sini, gendongan yang malamnya. Yang sebelah kiri memang sengaja membakar pantat istrinya, Bapak Ibu, buat breaking, luar biasa. Yes, lanjut. Ini matiin pakai lidah, Bapak Ibu. Oke, no problem at all. Korea. Ini matakan pipa dragon dengan koran, Bapak Ibu lihat korannya sampai melengkung, tapi pipa dragonnya ambiar. Lanjut. Nah, mama saya, yes, oke, lanjut Pak Diki. Nah, ini mama saya juga matain pipa dragon.
Ini di hari terakhir jalan 12 meter, jalan di atas 12 meter, dahsyat, lanjut. Bitcoin pipa Bapak Ibu besi Bapak Ibu dengan leher, ini pipanya ini Bapak Ibu, lanjut. Makan api Bapak Ibu, ini murid saya dari Malaysia. Saya punya murid internasional. Ini murid saya namanya Siti Nurhalisah. Pernah dengar? Siti Nurhalisah? Bukan, Bapak Ibu, bukan Nurhalisah yang itu, bukan, ini Siti doang. Saya punya murid dari Taiwan, Bapak Ibu, saya murid dari New Zealand, saya punya murid dari India, Bapak Ibu, saya punya murid dari seluruh, saya punya murid dari Inggris, Bapak Ibu. Guru saya akhirnya jadi murid saya, yaitu Miss siapa Pak Diki? Patrick Liu. Patrick Liu juga itu dari Singapura. Patrick Liu pengusaha top di Singapura ikut seminar saya. Terus ada yang dari Inggris yang sekarang tinggal di Ubud, Pak Diki. Bridget. Bridget Bapak Ibu itu dulu guru saya Firewalk Bapak Ibu, bukan guru saya. Dia master trainer dari Anthony Robbins. Setiap Anthony Robbins seminar dia ada. Dia hari ini Bapak Ibu jadi murid saya juga ikut datang. Wah, you are so crazy. Saya sudah 20 tahun conduct Firewalk, tapi saya tidak pernah menyalakan api. I want to learn. Come. Oke, dia jadi Bapak Ibu ikut jadi muridnya Tung Desember ini. Saya punya murid internasional banyak Singapura, Malaysia, Bapak Ibu, so many Bapak Ibu. Jalan di atas pecahan kaca. Ini pecahan kaca. Pecahan kaca sobekkan di koran seret, langsung sobek Bapak Ibu. Di sini nggak apa-apa. Semua tahu karena tahu caranya. Lanjut, Pak Diki. Train for Firewalk Trainer 16 sampai 19 November Bapak Ibu. Ini investasinya Bapak Ibu, kalau Anda pergi ke Amerika 10.000 US atau sekarang 150 juta tanpa tiket pesawat, tanpa hotel. Anda bayar sendiri. Saya berangkat ke Amerika, Bapak Ibu belajar dari Tolly Burkan sama John Maisel, Bapak Ibu, gurunya Anthony Robbins. Tapi dia tidak pernah menyalakan api, Bapak Ibu. Saya praktek menyalakan api, korbannya Pak Diki. Betul Pak Diki? Kita uji coba nih Pak Diki. Jadi Pak Diki itu korban pertama saya jalan di atas api, kita uji coba macam-macam. Nah, lanjut Pak Diki. Nih, lanjut Pak Diki. Nih, saya tanya dulu, siapa yang benar-benar kepingin belajar Train for Firewalk Trainer ini? Yang ikut saya tadinya ada kapten polisi biasa, betul Pak Diki ya? Sekarang sudah jadi jenderal. Namanya siapa Pak Diki? Brigadir Jenderal Polisi yang sekarang ditugaskan jadi komisaris di Krakatau Steel. Oh, Pak Hermanta. Oh, Pak Hermanta, luar biasa dahsyat Pak Hermanta sekarang. Pak Tung, saya pidatoannya juga pakai jurusnya Pak Tung. Ya, saya ingatkan begini, luar biasa. Terus ada lagi yang sekarang jadi atas kepolisian di Timur Timur, namanya siapa? Don Gaspar da Don Costa. Gaspar da Costa ya. Itu pasukan PBB ya. Dia pasukan PBB dikirim ke mana aja? Ke Suriah, ke Timur Tengah, ke Afrika, ke daerah-daerah yang bahaya-bahaya Bapak Ibu karena demonstrasi luar biasa. Kalau Anda betul Bapak Ibu kepingin ikut, go for it. Let's go, kita ketemu Bapak Ibu. Nih, kalau today Bapak Ibu Anda bayar 50 juta Bapak Ibu, tapi separuh Bapak Ibu bayar saja kalau Anda 100% money back guarantee. Oke, sekali lagi 100% money back guarantee. Terus kemudian berikutnya Bapak Ibu, Anda bayar aja separuh Bapak Ibu, 50 juta Anda bayar separuh, sisanya Bapak Ibu bayar pada waktu Anda sukses nanti. Bonus khusus bagi Anda yang daftar hari ini Bapak Ibu, Anda akan mendapatkan apa? Saya tanya, siapa yang tertarik kalau tiket pesawat terbang, hotel, padahal ini pada waktu G20 Bapak Ibu harganya sama mahal-mahalnya Bapak Ibu, tapi terbatas. Kemarin tinggal berapa Bapak Ibu? Dari 22 ada yang 4 daftar, maksimum kan 30 ya Pak Diki ya? 22, 4, tinggal 4 lagi Pak Diki ya? Iya, tinggal 4 lagi kayaknya Pak. Iya, berapa? Tinggal 4 lagi betul. Tinggal 4 lagi, hotelnya sudah full Bapak Ibu karena G20, pesawat juga mahal. Anda yang tertarik Bapak Ibu tinggal 4 lagi. Yang Anda serius Bapak Ibu go for it. Anda cari cara Bapak Ibu. Anda saya kasih tambahan bonus tiket pesawat dan hotel. Siapa yang semakin tertarik katakan saya. Termasuk makannya semua Bapak Ibu include semua kalau di Train for Firewalk Trainer. Anda di hotel di sana. Silakan Ibu Liliana Tan, Kak Yola, dan kemudian Kak Joy Noventi, Kak Putri, silakan Anda tarik, go for it, ikut Bapak Ibu, rock and roll, do, Bapak Ibu gila-gilaan Bapak Ibu. Lanjut Pak Diki, jadi Anda silakan transfer di sini, Anda 24.813.000 Bapak Ibu tiket pesawat itu baik mahal Bapak Ibu, wes jantung tenan, wes jan. Saya bisnis kelas berapa juta, 9 juta atau berapa uangnya dian tenang, bolak-balik jadi berapa 18 juta atau berapa pokoknya mahal sekarang tiket pesawat. Pesawat terbang pada balas dendam. Ya, tapi kami tiket pesawatnya bukan bisnis Pak, tapi kami bisnis supaya bisa selonjor. Oke, nah sekali lagi Bapak Ibu, go for it.
sekarang Bapak Ibu, dalam kesempatan ini Anda daftar sekarang juga. Sambil daftar, ini kita akan kondak Bapak Ibu 528 Hazard. Nah ini, Anda 4 orang pendaftar, Anda gratis tiket pesawat PP, di mana Anda di Indonesia, penginapan Anda hotel gini 4 hari 3 malam, makan 3 kali sehari, sertifikat Bapak Ibu, dan Anda punya kesempatan menjadi trainernya Tung Desem Waringin. Sales on stage seperti apa? Anda akan belajar luar biasa. Ken Henderson kemarin cerita Pak Tung luar biasa. Saya ikut Train for Fire Trainer luar biasa Pak. Ini sungguh mengubah Anda. Anda ikut Life Revolution mengubah hidup Anda. Tapi Anda ikut Train for Fire Trainer, sudahlah. Mindset Anda dibakar semua sama api, dibuang, udah habis semua. Anda lewat, Anda menghadapi ketakutan Anda berkali-kali sampai Anda, ini aja lewat. Apalagi yang selama ini saya takut dan sebetulnya saya bisa. Ada orang, ibu siapa Pak Diki? Ibu Sakti. Saktiani, iya. Ibu Sakti, Bapak Ibu, apa yang Anda takutin? Saya pengen nulis buku Pak Tung, nggak jadi-jadi. Sekarang sudah berapa buku Pak Diki? 17 lebih katanya. Wah, 17 saya dibalap. Luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah ini Anda silakan daftar, Anda yang tertarik, go for it Bapak Ibu, luar biasa. Dan yang saya sampaikan Bapak Ibu, life will never be the same again. Hidup tidak akan pernah sama lagi. Kita rock and roll 4 hari 3 malam Bapak Ibu sampai pagi-pagi. Jam 12 malam, jam 3 pagi, ada yang sampai jam 5 pagi. Are you ready? Wah, nanti Anda akan paham. Nah, sekarang nih perhatikan. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan putarkan 528 Hazard yang ada rekamannya, Bapak Ibu, ada suara saya. 528 Hazard itu ada penelitian-penelitian yang belum ada meta review-nya level ilmu, tapi sudah banyak itu Bapak Ibu memperbaiki sel-sel tubuh kita dan jadi kita baik. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, saya kasih suara saya yang dimana Anda bisa ulangi-ulangi kapanpun, yang membuat Anda semakin mendalam untuk merevolusi keuangan Anda. Rekor jam 3 pagi, sebenarnya ada yang sampai jam 5 pagi. Ini mantan pacar saya datang, ini, hey darling. Oke, Bapak Ibu, besok kita mulai jam 8 ya. Setelah 528 Hazard, kita akan sampai. Oke, mari kita guncang bumi dulu. Sebentar, my darling. Oke, gimana? Saya mau diajak. Diajak ihi. Wah, ya. Oke deh, siap. Tunggu ya, segera. Ayo, lanjut. Anda duduk relax Bapak Ibu, kita akan serahkan 528 aset, Anda boleh rekam, Anda mau siapkan rekaman, silakan siapkan rekaman Anda. Cie, wah, ya, no, yes, oke, no. Nah, istri saya dulu Bapak Ibu, dari 47 jadi 74 kilo. Untungnya suaminya punya ilmu revolusi hidup jadi langsing. Ya itu ada ilmu dasar nanti belajar di Life Revolution. Cantik masih muda. Oh yes baby, itu karena pisang dan telurnya cocok. 528 Hazard Kak Nurul Sabrina. Anda searching tentang 528 Hazard, banyak sekali artikel tentang 528 Hazard. Nah sekarang 528 Hazard musiknya saya tambahin suara saya untuk Anda bisa mendapatkan something yang program bawah sadar Anda. Ikut Bapak Ibu Train for Fire Trainer, ini terbatas hanya 4 karena sudah 16 November, sangat-sangat dekat, tinggal berapa belas hari lagi, 18 hari lagi. Ya, yuk, mari Bapak Ibu, yuk, mari. Anda mau cicil boleh nggak? Boleh itu, ada yang melalui kartu kredit, bisa melalui Shopee atau melalui Tokopedia, silakan. Yes, mari kita lanjutkan. Bapak Ibu, mari kita guncang bumi dulu. Tolong berdiri semua. 5, 4, 3, 1. Yes, come on. Life will never be here. Life 1, 2, 3, go, come on, go. Life will never be the same. Mari kita lari. Yuk, setiap hari, hidup dengan dahsyat. Yuk, silakan Anda mulai dulu, Bapak Ibu. Life is getting cold. What is going on? Tarik nafas panjang-panjang. Tahan, hembuskan. Tarik nafas panjang-panjang. Tahan, hembuskan. Ambil posisi yang rileks, baik tiduran, ataupun kita duduk, tapi dalam posisi yang rileks. Kaki kita
ujung jari-jari kaki kita terasa sangat rileks dan kendor, nyaman, baik adanya. Demikian juga otot betis kita juga terasa nyaman, rileks, baik adanya. Otot paha kita, lutut kita terasa rileks, kendor, dan nyaman. Otot pantat kita, otot perut kita, otot punggung bawah kita juga terasa rileks. Terasa sangat rileks, nyaman, baik adanya. Otot punggung atas kita, otot perut atas kita, otot dada kita, otot bahu kita, semua terasa rileks. Sangat nyaman, baik adanya. Demikian juga otot lengan kita, tricep kita, bicep kita, otot lengan bawah kita, jari-jari kita terasa sangat rileks, sangat nyaman, baik adanya. Otot leher kita juga terasa rileks, terasa sangat nyaman. Otot pipi kita, rahang kita, otot wajah kita, dahi kita, mata kita, kepala kita, seluruh otot kita terasa sangat rileks, sangat nyaman, baik adanya. Seluruh sel-sel tubuh kita memperbaiki diri sendiri menjadi lebih baik dan lebih sehat. Menyembuhkan diri sendiri menjadi lebih baik dan lebih sehat. Kita adalah manusia yang penuh berkat. Itulah saya. Saya adalah orang yang bijaksana. Saya adalah orang yang sehat dan kuat. Saya adalah orang yang sukses. Keluarga saya harmonis. Anak-anak saya sukses dan berbakti. Saya bahagia. Saya bermanfaat untuk orang banyak. Saya orang yang penuh semangat. Saya adalah orang yang penuh keceriaan. Saya diberkati Tuhan. Saya disayang oleh Tuhan. Saya dibimbing oleh Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Segalanya. Saya dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Recording in progress. Karena kejadian tersebut, saya bersyukur terhadap kehidupan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saya bersyukur terhadap hal-hal yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Karena saya tahu apapun yang terjadi, Tuhan menginginkan saya menjadi lebih baik karena kejadian itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya berkomunikasi dengan baik. Saya sabar ketika harus berjuang. Apapun yang terjadi, saya belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat lagi.
Saya suka belajar. Saya terus menambah kebiasaan-kebiasaan baik. Saya terbuka terhadap hal-hal baik yang membawa kemajuan dalam hidup ini. Saya senang dan saya jago bergaul. Saya berani menyapa lebih dahulu. Saya berani melakukan hal-hal yang baik untuk masa depan saya. Saya berani dianggap pengecut karena tidak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya ikhlas ketika memberi dan ketika harus kehilangan. Saya adalah orang yang asertif, bukan agresif, bukan pasif. Ketika saya bicara, saya secara bijaksana melihat 3T-nya. Tempatnya, teknik bicaranya, dan timingnya. Saya terus mengkomunikasikan hal-hal yang saya anggap benar dengan cara yang benar, sehingga bisa diterima oleh orang lain, atau saya bisa menerima pandangan mereka lebih benar. Tapi saya orang yang asertif, tidak menyerah, tidak pasif. Apa yang saya anggap benar, saya terus komunikasikan. Saya orang yang menyenangkan. Saya adalah pasangan yang dahsyat. Saya adalah saudara yang baik. Saya teman yang penuh perhatian. Saya adalah guru yang mengesankan dan membawa manfaat untuk murid-murid saya. Saya adalah orang tua teladan. Saya adalah tangan Tuhan untuk kebaikan. Saya adalah orang yang unik dan berharga. Saya memaafkan diri saya. Saya memaafkan orang-orang yang bersalah kepada saya. Saya cerdas secara keuangan. Saya peka terhadap peluang yang menguntungkan. Saya adil. Saya melakukan yang saya ingin orang lain lakukan untuk saya. Saya tidak melakukan yang saya tidak ingin orang lain lakukan pada saya. Saya murah hati. Hal-hal yang positif dan baik bermanfaat untuk saya dan orang banyak. Mudah dan langsung menular kepada diri saya. Hal-hal yang negatif jauh-jauh dan saya kebal terhadap hal-hal tersebut. Saya orang yang positif. Saya menikmati apapun yang harus saya jalani. Saya kaya raya. Saya punya banyak passive income. Saya punya banyak properti. Saya punya banyak land banking. Saya sukses dalam aktif income saya. Beli properti untuk dijual lagi. Beli tanah untuk saya kafling. Saya sangat sukses jadi pengusaha properti. Dan saya punya banyak passive income. Baik dari paper asset, dari properti yang saya sewakan, properti yang saya bagi hasilkan, maupun bisnis-bisnis yang jalan tanpa saya. Terus bertambah dari waktu ke waktu. Dan makin hari, passive income saya makin besar, makin besar. Investasi saya masuk ke yang aman dan menguntungkan, dan menghasilkan lebih besar daripada gaya hidup saya. Saya damai secara keuangan. Saya jago bisnis. Saya jago marketing. Saya ahli properti. Saya ahli investasi. Saya jauh-jauh dari kebiasaan buruk. Saya berhenti dari kebiasaan buruk. Saya terus meningkatkan diri dalam bidang-bidang yang penting dalam kehidupan. Saya memberi pengaruh baik terhadap lingkungan.
bangsa, dan negara. Sel-sel tubuh saya, jaringan organ tubuh saya menyehatkan diri dengan baik. Saya jago dan disiplin dalam hal-hal yang penting dalam kehidupan saya. Saya belajar dari masa lalu saya. Saya meningkatkan diri dari masa lalu saya. Saya tahu pesaing yang harus selalu saya perhatikan adalah diri saya